Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemas ya Bapak Ibu. Apa ini terserang ngantuk? Ya, enaknya apa nih Pak? Enaknya manasik ya. Baik. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Bukhari Alimin dari tim manajemen NRA Group, juga Bapak Ibu para calon tamu Allah yang mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu biar semangat kita talbiyah ya. Apa itu talbiyah? Ayo Bapak Ibu mau berangkat ya. Apa talbiyah Bapak Ibu? Kan yang berangkat umroh itu talbiyah ya. Talbiyah itu menyambut panggilan. Allah memanggil Bapak Ibu bilang labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang tiada terhitung. Bapak Ibu kalau mensyukuri pasti Allah kasih kebahagiaan. Jadi kalau nggak bahagia pasti tidak bersyukur. Sebab yang bahagia hanya yang bersyukur saja. Nah, semoga Bapak Ibu menjadi ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan mewakili dari manajemen NRA Ibu Haja Irmawati, pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kepercayaan mempercayakannya atau percayaan Bapak Ibu untuk NRA Group ya, mengurusi segala hal untuk keberangkatan Bapak Ibu ke Tanah Suci. Mohon doakan semoga seluruh urusan kami dimudahkan Allah. Dan semoga perjalanan Bapak Ibu dilancarkan Allah, disampaikan Allah ke dua Tanah Suci, dan dimudahkan Allah untuk melakukan segala berbagai macam ibadah di dua Tanah Suci, dan dapat kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dengan membawa ibadah umroh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bila kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pengurusan ya pelayanan kami sejak pendaftaran manasik sampai kepergian ke Tanah Suci, perjalanan ke Tanah Suci selama di sana, lalu kembali lagi ke Indonesia, kalau ada hal yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tambahan sedikit Pak Ustaz. Tadi untuk keberangkatan ke Dubai, untuk pengurusan di bandara untuk check-in ya namanya, artinya barang-barang, maka Bapak Ibu harus hadir, berbeda dengan yang langsung ke Mekah. Jadi untuk internasional ini yang ke Dubai, ke Turki, kemana saja harus ada orangnya. Jadi besok ketika barang dibagasikan, Bapak Ibu harus ada. Tidak harus ngurusin ngangkat kopernya, tapi harus ada orangnya.
Dimohon bantuannya agar urusannya dimudahkan. Selanjutnya untuk bagasi jangan memasukkan power bank. Sebab kalau ada power banknya tidak bisa dibagasikan, harus dikeluarkan. Lalu boleh memasukkan gunting, boleh di bagasi. Dan boleh memasukkan juga cairan seperti sabun cair, apalagi obat-obat cair boleh. Ya, justru cairan dan benda tajam tidak bisa dibawa ke cabin. Ya, harus dimasukkan ke bagasi. Selanjutnya Bapak Ibu, name tag yang Bapak Ibu pakai nanti di sana wajib dipakai. Tidak boleh kalau keluar dari hotel tidak pakai name tag. Sebab itu sebagai identitas Bapak Ibu pengganti paspor. Paspor kami pegang untuk jaminan ke hotel. Jadi Bapak Ibu selama di sana tidak memegang paspor. Jadi mohon name tag ini jangan tidak dipakai ketika keluar dari hotel. Baik, itu saja mungkin yang penting sebagai tambahan saja Ustaz dari yang disampaikan oleh Ustaz Syukri. Bapak Ibu sudah siap berangkat? Siap, ya insya Allah. Apa yang sudah disiapkan? Nah, ayo. Apa ya? Bapak Ibu, satu yang saya sampaikan, Bapak Ibu jangan mengira Bapak Ibu bisa berangkat karena uang. Ya, jangan saya karena banyak uang saya bisa berangkat. Jangan berpikir seperti itu. Sebab banyak yang tidak punya uang pun bisa ke tanah suci. Tidak sedikit. Saya sering ketemu dengan jemaah ketika ditanya, Pak atau Mas, alhamdulillah bisa umroh. Ya Ustaz, saya diberangkatkan bos saya. Saya tanya, bosnya udah berangkat? Belum. Bosnya belum berangkat, tapi pekerjaannya sudah berangkat. Artinya Bapak Ibu duduk di sini berangkat bukan karena uang, karena dipilih Allah. Dipilih Allah. Coba rasakan, syukuri Bapak Ibu itu dipilih oleh Allah dari sekian juta umat Islam yang ada di Indonesia, yang mungkin menangis saat tahajud memohon agar bisa ke tanah suci. Bapak Ibu dipilih oleh Allah. Nikmatin, syukuri. Buktinya, kalau sudah dipilih yang tidak mampu pun dimampukan Allah. Sampaikan, kalau sudah dari awal kita memiliki tujuannya. Sebab kalau tidak punya tujuan, Allah pasti tidak suka. Sudah dipilih Allah, sudah dikasih rezekinya, sudah dikasih sehatnya, sudah dikasih waktunya, sudah disampaikan, lalu tidak ada tujuan. Padahal ke tempat yang terbaik, dan mungkin ini terakhir kali atau pertama dan terakhir, tidak lagi ke sana. Tetapi kita menyia-nyiakannya. Tentu Allah tidak ridho. Mari kita berpikir apa yang akan kita dapatkan atau apa yang kita harapkan dalam perjalanan ibadah ini, dalam perjalanan ke tanah suci. Semoga Bapak Ibu semuanya benar-benar memiliki tujuan satu yang paling kira itu lillahi ta'ala, ingin mendapat ridhonya Allah, karena ingin diampuni Allah, ingin istiqomah dalam kebaikan, ingin selamat dunia dan akhirat. Bukan hanya untuk saya, untuk istri saya, untuk orang tua saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga. Ini harapan kita tentunya. Tentu ini harapan yang tidak kecil, ini harapan yang sangat besar. Saya sampaikan, kalau harapannya besar, persiapannya harus maksimal. Tidak hanya cukup berangkat, tawaf sa'i pulang, nggak ada apa yang dibawa. Kalau punya tujuan besar, harus punya rencana besar, harus punya persiapan yang hebat. Tidak hanya persiapan uang, tidak hanya persiapan fisik, harus persiapan segala-galanya, lahir dan batin, kalau ingin sukses perjalanan kita ini. Baik, kalau tidak persiapan, Allah pun tidak suka. Ya, dalam surat 9, surat At-Taubah ayat 46, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum wasabbatahu wa qila udu ma'al qaidin." Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, kapan berangkat Pak?
Halo, kapan? Benar? Benar-benar mau berangkat besok. Tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Allah yang berfirman. Kalau Bapak besok berangkat ke tanah suci, tentunya sudah siap-siap. Tetapi Allah tidak menyukai atas keberangkatan mereka. Alhamdulillah. Kenapa Allah tidak suka? Tolong dijawab dengan baik. Karena memang kita tidak siap-siap, tidak persiapan, menganggap remeh, tidak serius, Pak. Wah, kalau tidak serius, saya sendiri. Pak berangkat umroh, ya habis diajak istri, dipaksa suruh berangkat. Gak enak masa istri berangkat sendiri, terpaksa lah Ustaz nemenin istri. Nah itu gak serius. Bu berangkat tuh, ya Ustaz, habis tetangga di kantor sudah berangkat, saya malu. Terpaksa saya berangkat. Nah ini juga gak bakalan serius, gak bakalan bener. Yang niatannya seperti itu gak bakalan nikmat. Siapkan aja, capek, gelisah, resah, gak ada nikmat. Ngeluh. Memang tujuannya bukan ridho Allah. Kalau tujuannya ridho Allah, pasti punya persiapan yang baik dengan harapan ridho Allah. Maka jangan lalu Allah ingatkan, lalu Allah tegaskan, fasabatahu. Kalau mereka tidak siap-siap dan Allah tidak ridha, maka Allah lemahkan keinginan-keinginan mereka. Maka jangan heran di sana banyak jemaah yang sampai di sana enggak semangat ke masjid. Allah lemahkan. Memang tujuannya bukan untuk ibadah, bukan untuk rajin ke masjid, untuk main HP. Tetap aja main HP di kamar, di masjid depan Ka'bah, HP terus yang dipegang. Bukan Al-Quran. Kenapa? Memang dari awal nggak ada tujuan. Coba dari awal. Semoga perjalanan ini saya bisa menghatamkan Al-Quran. Bisa tuh sampai. Dan Allah kuatkan itu. Tapi kalau tidak, Allah lemahkan. Dari awal enggak Ustaz. Silakan Pak. Yang tukang ngobrol aja. Yang tukang selfiean terus. Ayo yang niat mau selfie. Yang selfie kirim terus ke grup. Ya, hati-hati. Gak sedikit Pak yang gagal berangkat. Pulang yang pemarah ya masih terus tambah pemarah. Yang tukang bohong tetap aja tukang bohong. Yang tukang tipu tetap aja nipu. Cuma dari awalnya gak ada niatan untuk berubah. Bukan untuk ridho Allah. Ada yang hanya bangga-bangga aja, sering-sering umroh. Karena Bapak masih sering umroh, itu aja senang digituin. Saya, kamu berapa kali umroh? 1, 5 saja. Tapi apa nilainya? Gak ada. Orang seneng gitu kan gitu. Gak ada orang juga sombong amat. Paling orang bilang begitu. Nah ini Pak, tolong Pak, Ibu sebelum berangkat periksa hati, periksa kesiapan, ya agar sampai pada tujuan, agar perjalanan ini bermanfaat. Sampai di rumah nanti manfaat buat istri, buat anak. Jangan sampai pulang dari sana gak ada manfaat. Pulang dari sana manfaat buat suami, buat mertua, buat orang tua, buat anak-anak, buat lingkungan. Harusnya punya tujuan itu. Sebab insya Allah kalau diniatkan bisa itu. Sebab Allah pasti kasih. Cuma dari awal memang harus punya cita-cita dan persiapan. Ayo siap. Nah 3 hal harus disiapkan. 1 akidah, syariah dan akhlak. Agar ibadah kita makbul. Makbul itu artinya diterima oleh Allah. Mabrur itu apanya bermanfaat menjadi lebih baik. Dan mabrur itu adalah kebaikan yang sempurna. Ya, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Jadi al-birra itu adalah kebaikan. Nah, Ibu, sekali lagi mari siapkan periksa akidah kita. Keimanan kita apa? Akidah. Kalau iman, Bapak Ibu berangkat dengan iman, 1 akan bahagia sekali. Alhamdulillah, Ustaz, saya bisa umroh Ustaz. Kan senang. Nanti kalau sama Pak Ustaz Bukhari, Ustaz, alhamdulillah, saya nggak nyangka bisa umroh. Karena itu gitu Pak.
Udah dari bulan kemarin bisa cerah-cerah sana, alhamdulillah sekarang bisa. Coba Pak rasakan nikmat. Aduh, bisa umrohnya luar biasa kan? Berapa juta orang yang minta, bukan orang yang banyak uang juga belum tentu. Ada halangan. Ya, ada lagi. Periksa akidah. Kalau senang, bahagia itu karena iman. Ya, tentunya bahagia imannya karena kita diundang Allah. Al-hujjaju wal umaru waqtullah. Yang haji dan umroh tamunya Allah. Jadi tamunya Allah. Kalau jadi diundang sama gubernur aja senang, gimana? Diundang Allah tidak senang, padahal yang memiliki zakat raya, yang memberikan segala kebutuhan kita, yang setiap saat memberikan nikmatnya kepada kita, lalu Allah mengundang kita, harusnya kita paling bahagia. Kalau dengan cara ini tidak bahagia, dengan cara apa lagi Allah memberikan nikmat agar Bapak Ibu bahagia? Takutnya ditutup kenikmatan kita. Ya, baik Bapak Ibu, satu apa pokoknya? Akidahnya harus benar. Periksa tuh hatinya. Kalau yang hatinya benar, Pak, akidahnya benar, kan punya cita-cita. Kapan saya bisa umroh? Ya, kapan saya bisa ke tanah suci? Ketika lihat apa tuh Ka'bah, kalau ada kan juga ada Ka'bah tuh. Kadang-kadang yang nangis loh, Pak. Kapan ya saya bisa bersujud di depan Ka'bah? Kapan saya bisa di tempat yang mulia itu? Maka ketika dapat orang yang beriman senang, senang sekali. Manasik itu senang. Ada yang manasiknya senang. Kira-kira sampai jam berapa ya ini? Selesai. Gelisah, Pak. Yang senang karena merasa butuh, harus punya persiapan tadi, maka dia akan manasik dengan serius. Itu ya. Periksa mana, silakan periksa. Dengan akidah yang benar, maka niatannya hanya satu, lillahi ta'ala, hanya ini dapat ridhonya Allah. Pak, berangkat ke tanah suci, mau apa Pak? Mau apa ke tanah suci Pak? Ridho Allah. Kan jelas, gampang jawabannya. Tapi bagi yang tidak tahu tujuan ditanya, Pak, untuk apa umrah? Wah, umrah aja. Enggak jelas. Kalau ridho Allah kan tujuannya sangat dahsyat itu. Artinya ketika ingin ridho Allah dari sekarang kan kita harus mempersiapkan diri agar Allah ridho. Ayo, ucapan sudah mulai itu. Jangan sampai ucapan di luar, ucapan yang Allah tidak ridho. Buka HP, mulai itu. Allah ridho kan? Kalau Allah nggak ridho, takut besok mau berangkat. Harus begitu. Ketika kita posting, share ke grup, ini Allah ridho nggak? Mulai loh Pak, diatur dengan baik, kan bagus Pak. Sehingga di rumah jadi baik. Anak-anak juga, Bapak hari ini nggak marah ya? Jadi baik, padahal itu belum berangkat. Paham ya Bapak Ibu? Jadi tolong, kalau tujuannya lillah, berarti dari sekarang harus mempersiapkan diri agar Allah ridho, agar ketika bilang labbaik Allahumma labbaik, dijawab labbaik wa sa'daika. Aku datang ya Allah, ku sambut kedatanganmu, ku terima kedatanganmu. Jadi tidak harus ribut. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi periksa akidahnya, sudah jelas tujuannya, ya sudah siap persiapannya apa berarti? Persiapannya kita harus baik. Ucapan kita, sikap kita, jangan sampai ini mau berangkat malah sholat subuh kesiangan, sholat isya kelewat. Bagaimana Allah ridho? Jadi tolong Bapak Ibu, persiapan hati yang bersih, kemudian lillahi ta'ala. Allah bilang wa atimul hajja wal umrata lillah. Dalam ayat lain wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan setiap perbuatan itu karena siapa? Allah. Bapak Ibu ikhlas? Enggak ada jawaban. Bapak Ibu ikhlas? Kalau ikhlas jangan bilang-bilang. Diam aja ya. Insya Allah ikhlas. Insya Allah. Baik. Apa cirinya ikhlas dan tidak ikhlas? Kalau ikhlas itu, kalau banyak orang sibuk beramal baik, itu tidak ikhlas.
Giliran sendirian tidak beramal. Gitu. Baik, kalau lagi banyak orang dia rajin ibadahnya. Tapi kalau nggak banyak orang dia malas, itu tidak ikhlas. Kalau dipuji orang semangat. Tapi kalau ternyata tidak dipuji orang nggak semangat, itu namanya tidak ikhlas. Berlindunglah kepada Allah dari setiap niatan selain Allah. Sebab yang niatannya tidak ikhlas tidak akan sampai amalnya kepada Allah. Wah, berat Pak. Sehingga nanti bayar umrohnya, capeknya, kurang tidurnya, semuanya tidak sampai kepada Allah. Tidak ada nilai. Sebab niatannya juga bukan untuk Allah, tapi untuk pujian misalnya. Dia dapatnya di dunia, sementara di akhirat tidak ada dapat apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Siap, akidahnya insya Allah hasilnya kita berangkat karena iman kepada Allah, karena ingin ridhonya Allah. Nah, kalau kita berangkat karena Allah, berarti cara ibadahnya harus benar. Tidak boleh asal-asalan. Harus tahu bagaimana cara ibadah umroh. Maka ada rukun umroh, ada wajib umroh, ada sunnah-sunnah dalam umroh. Kita harus tahu. Rukun umroh harus tahu, ya. Apa rukun umroh? Apa saja? Tuh, lupa lagi ya. Nah, rukun itu Pak yang dilakukan dalam umroh, kalau ditinggal umrohnya tidak sah. Ya, apa rukun umroh? Satu, niat. Ya, niat itu rukun ya Pak. Apa itu niat? Meluruskan perbuatan, niatannya hanya untuk Allah. Meluruskan hati, kita melakukan apapun karena Allah. Itu niat. Ya. Baik, niat satu. Kedua apa? Kedua, nah, kasih bocoran. Kedua, tuh yang di bawah Pak, 5 rukun umroh. Niat ihram sama Pak, niat atau ihram? Niat ihram. Kedua, tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi. Apa dikelilingi? Ka'bah berapa kali? 7 kali. Dimulai dari mana? Dimulai dari jauh banget ya. Nah, dimulai dari sudut Hajar Aswad. Tuh, ada sudut itu Hajar Aswadnya jatuh hanya saja. Di bawah banget. Sudut Hajar Aswad. Berakhir di sudut Hajar Aswad. Berapa kali putaran? 7. Harus yakin, nggak boleh ragu. Kalau ragu tambahkan. Itu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan yakin. Kemudian apa lagi? Sa'i. Ya, sa'i kembali. Sa'i. Apa itu sa'i? Dari kecil. Di mana? Di Safa Marwah. Nah, jadi saya itu melakukan perjalanan atau lari di Mas'a, di tempat sa'i. Dimulai dari Safa dulu, lalu ke Marwah. Itu berapa kali tuh? Sekali. Dari Marwah balik lagi ke Safa jadi berapa kali? 2 kali. Jangan Safa Marwah Safa dihitung sekali kayak tawaf mengelilingi Ka'bah sekali. Sa'i beda, ya. Safa Marwah sudah sekali gitu kan. Panjangnya 430 kilo, hampir 300 meter, maaf. Nah, sampai setengah kilo. 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah setengah kilo. Jadi itu sekitar 3,5 kilo. 7 kali perjalanan. Itu sa'i, ya, dilakukan di Mas'a 7 kali. Kemudian habis sa'i apa? Tahallul. Apa itu tahallul? Gunting rambut. Nah, ini banyak keliru Pak. Tahallul itu bukan gunting rambut. Gunting rambut itu ada istilahnya 2, tahlil atau takfir. Tahallul itu dihalalkannya hal-hal yang diharamkan ketika ihram sesudah gunting rambut, gitu ya. Jadi tahallul mah hal yang dihalalkan. Adapun gunting rambut ada takfir, ada tahlik. Kalau takfir gunting, kalau tahlik botak. Ya, baik, itu tahallul itu dengan cara gunting rambut atau botak. Siap botak? Siap? Siap botak? Dua-duanya.
pulang jadi upin-upin ya. Siap botak? Yang rambutnya bagus misalnya. Siap? Botak? Botak. Nah, siapa lagi yang botak? Oh, udah botak dong. Gimana? Botak Pak? Ya, sebab beda yang botak dengan yang digunting saja. Doa Nabi, Allahumma qfirlil muhalliqin. Ya Allah, ampuni yang dibotak. Datang yang digunting, muqaffirin, juga yang digunting ya Rasul. Allahumma qfirlil muhalliqin. Ampuni yang botak. Muqaffirin, enggak digubris sampai 3 kali beri muqaffirin, dan yang digunting juga. Jadi memang sempurna yang botak ya daripada yang digunting saja. Siap botak? Siap? Kita sudah janji nih. Jangan sampai ragu di sana. Ketika nggak ada teman, nggak ada teman. Kan jadi ya. Iya, baik, insya Allah. Nah, kemudian tertib. Ini 5 rukun. Kalau salah satunya tidak sah, tidak sah. Tawaf tidak sah, tidak sah. Sa'inya tidak sah, tidak sah. Ya, jadi tolong diperhatikan nanti bagaimana cara sa'i yang benar, bagaimana cara umrah yang benar. Kemudian ada wajib dalam umrah. Wajib umrah hanya 2. 1, memulai niat dari mikot. Bapak Ibu besok mikotnya di Bir Ali. Bapak Ibu dari apa tuh? Bukan. Dari Dubai itu langsung Madinah. Jadi langsung Madinah, 2 hari Madinah, ketiganya berangkat ke Mekah untuk mikot. Nah, mikotnya di mana? Di Bir Ali. Jarak sekitar setengah jam dari hotel ke Bir Ali. Nama kampungnya Dzulhulaifah. Karena Sayyidina Ali sering bikin sumur, maka terkenal jadi Bir Ali. Bir itu artinya sumur. Ya, jadi itu namanya tempat untuk mikot penduduk Madinah. Coba kalau Bapak dari Indonesia langsung ke Mekah, mikotnya di mana? Yulamlam. Ya, Lamlam itu adalah tempat mikotnya orang Yaman. Yaman itu kita itu melalui Yaman, sehingga melalui mikot Yalamlam. Maka daerah selalu mikot di Yalamlam. Tuh, ya. Besok enak mikotnya nggak di pesawat, tapi di Bir Ali. Siap. Sesudah niat di mikot, labbaik Allahumma umratan. Niatnya kalimatnya gimana? Labbaik Allahumma atau nawaitul umrata wa ihramtu biha lillahi ta'ala. Sesudah niat di mikot maka terkena larangan ihram. Nanti disampaikan dalam perjalanan prakteknya. Baik. Nah, itu dari antara syaratnya. Wudunya harus benar, Pak. Gimana wudu? Tanya ke Ustaz. Ustaz, wudu saya udah benar enggak? Takutnya salah. Tadi tayamum. Nanti saya nggak bahas tayamum, biar beliau yang bahas. Nanti tayamum, sujud tilawah, sholat jenazah, jamak qasar, nah itu harus tahu, Pak. Karena beliau yang akan bawa, nanti beliau yang menyampaikan. Ya, kalau ditanya jawab nanti beliau. Baik, baik Bapak Ibu, selanjutnya sholatnya harus benar. Ya, sebab itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Baik, syariahnya harus benar, harus punya ilmu. Kenapa kalau tidak punya ilmu nanti ditolak? Tidak benar. Ya, ada syarat rukun yang harus dipenuhi, tidak terpenuhi maka tidak sah. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kalian melakukan sesuatu yang enggak ada pengetahuan di dalamnya. Artinya harus punya ilmu. Sebab nanti adalah Allah akan minta tanggung jawab. Sebab penglihatan, pendengaran dan hati bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Harus benar, Pak. Ya, baik. Kemudian Ibu, akhlaknya harus bagus. Ibadah bagus, kalau akhlaknya tidak bagus, habis bisa rusak. Ada seorang sahabat ditanya, "Ya Rasul, aku punya tetangga, sholatnya hebat, puasanya hebat, baca Qur'annya hebat, sedekahnya hebat, tapi mulutnya racun, sering nyakiti kaum tetangganya. Apakah Nabi? Orang itu tidak punya amal soleh. Dia, berarti perempuan, dia min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Rusak, Pak. Orang yang rajin ibadah tapi suka ngegosip, itu bisa bangkrut. Ya, sebab setiap kita menceritakan aib orang lain sama dengan mensedekahkan amal kita ke orang itu. Maka akhlak harus bagus. Awas akhlak ini. Apalagi nanti bergaul bersama dengan orang-orang yang baru. Hati-hati, kadang-kadang di kamar yang satu senang
lampu nyala, kalau tidur yang satu senang dimatikan. Bisa rebutan lampu ini. Akhlaknya gak baik. Yang satu tolong matiin dong, matiin, orang itu sudah tidur dinyalain. Yang merasa lampu nyala bangun dimatiin. Jadi semalam yang satu matiin, yang satu nggak tidur. Ya, jadi tolong yang satu sabar. Sebab yang menidurkan itu Allah. Ya, yakin dengan Bismillahirrahmanirrahim itu pasti tidur. Ya, baik. Ya ini tolong. Kalau ada orang yang memang mungkin sakit, tidak kuat, ngambil makan, bisa dipakai. Bisa kamu istirahat aja. Saya ambilkan makan ya. Itu akhlak yang bagus. Bisa saja dengan itu Allah mabrurkan tuh ibadah. Karena Allah ridho. Kadang-kadang kalau bapak tidur suka meriksa dompet. Kalau ada sisa suka diamankan daripada hilang. Nah, gitu ya. Suka meriksa HP. Karena bapak juga pintar. Sebelum diperiksa kan sudah dihapus dulu. Ngapain repot-repot ya? Jadi bersihkan hati. Ya, saya pernah Pak. Ada jemaah sampai di bandara istrinya kabur saat keluar. Ustaz tolong istri saya kejar. Bu, kenapa ibu? Gak jadi umroh Ustaz, saya mau pulang aja. Kenapa ibu? Coba duduk dulu. Kenapa? Saya kesal sama bapak. Katanya sudah taubat, sudah nggak mau macam-macam. Tiba-tiba tadi saya mau umroh ya saya. Dia tahu saya di belakangnya. Dia nggak tahu kalau saya di belakangnya. Waduh, sebenarnya. Bu, gini. Kira-kira kenapa Allah undang ibu ke sini? Nggak tahu. Karena Allah tahu punya masalah dengan suami. Dan di sana tempat ibu meminta ke Allah, mengadu ke Allah agar suami jadi soleh, jadi baik. Kalau ibu sekarang pergi, betapa sombongnya ibu. Padahal Allah sudah kesempatan ke tempat terbaik. Dia nangis. Iya Ustaz, tapi saya nggak tahan. Mendingan tahan. Minta ke Allah. Ya, ya baik, saya berangkat. Tapi nanti duduknya saya nggak mau sama suami. Saya misal, saya mau sama Ustaz. Nggak boleh, ibu sama saya. Nanti ibu sama ibu ya, saya tukar. Ada saya deketin suaminya. Pak, kenapa? Tadi bapak temput sayang. Iya Ustaz, saya pamitan, nggak mau lagi. Udah sayang ya, saya itu mau tobat. Katanya gitu. Enggak. Aku jangan bilang sayang. Jadi ibunya tahu. Ya Ustaz, saya mau tobat. Enggak, katanya di sini aja ternyata ketahuan. Subhanallah, akhirnya pas di sana Pak minta maaf, udah kayak pengantin. Oh bagus Pak. Sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang bahagia kami luar biasa Pak. Kalau ingin berubah betul-betul, Allah kasih rahmat keberkahan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, akhlaknya harus bagus dalam perjalanan kita agar apa? Agar Allah ridho. Setiap yang mengumpulkan ridho Allah kita lakukan. Setiap yang bisa merusak kita tinggalkan. Kalau memang tujuannya ridhonya Allah. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan dari berangkat ya Ustaz. Baik. Bapak Ibu maksudnya. Ya, Bapak Ibu kan besok berangkat jam mungkin dari rumah bisa jam 11 ya atau jam 10 tergantung jarak rumahnya. Ya, paling tidak 2 jam kan ke bandara atau 1 jam setengah paling telat. Sebab kadang-kadang macet di bandara itu nggak terkira, tiba-tiba ada kontainer yang mogok, ini juga bisa lama. Nah untuk itu Bapak Ibu sebelum berangkat nanti malam tolong sholat taubat Bapak Ibu. Kalau ingin Allah ridho, jangan saya kan nggak punya dosa, hati-hati ya. Coba dimuhasabah, pasti banyak dosa. Kalau Bapak Ibu ingin tahu dosa harus begitu. Muhasabah sejak balik sampai hari itu pasti kebuka dosa. Tapi kalau nggak dimuhasabah merasa paling benar, udah hebat. Padahal dengan muhasabah kita aja saja, banyak Pak dosa kita, banyak sekali. Malu kita juga. Nah, mohon maaf. Dan jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha was-sami'ul 'alim. Innallaha ghafurur rahim. Di dalam Al-Qur'an, Al-Mujadalah ya, surat Al-Mujadalah. Katakan, Muhammad katakan kepada hamba-Mu yang melampaui batas banyak dosanya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku kata Allah.
Aku akan mengampuni seluruh dosanya, seluruhnya. Dosa apa saja. Kecuali kalau syirik harus betul-betul kita hilangkan syiriknya, buang yang menjadikan syirik, lalu mohon ke Allah. Ya, bersyahadat kembali lalu mohon ke Allah. Mohon ampun ke Allah. Bagi yang syirik, berlaku syirik. Dosa apapun Allah akan ampuni sebelum kita meninggal. Nah, mohon ampun, ya Allah ampun. Besok aku akan jadi tamu. Ya Allah ampun. Apalagi di Dubai dulu. Godaannya juga berat di Dubai Pak. Pandangan matanya harus pakai kacamata hitam. Dubai negara Islam tapi udah kayak Eropa Pak. Berpakaiannya ya, jadinya. Beliau nih soalnya ahli Dubai ini sering. Saya dulu sering ke Dubai, sekarang udah nggak kuat Pak. Soalnya jalannya panjang. Di bandaranya Pak lumayan Pak. Ini kan butuh sabar. Jangan nyesel ke Dubai. Enggak, syukuri aja bisa ke Dubai. Ambil kebaikan. Bagaimana kita punya negara Islam yang teknologinya hebat, bangunan-bangunannya hebat, melihat kemegahan-kemegahan yang hebat. Nah, ya. Jadi ambil kebaikan sambil banyak beristighfar ya kepada Allah. Sehingga jalan-jalan ke Dubai jadi manfaat juga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya minta maaf di nanti malam sholat taubat 2 rakaat. Sesudah sholat mohon ampun atas dosa dan kesalahan. Besoknya sebelum berangkat Bapak Ibu siapkan persiapan maksimal, jangan gerakan dulu. Semua yang perlu dibawa ya, tertib, semuanya sudah tertib. Kemudian pakaiannya sudah rapi, lakukan sholat sunnah safar namanya. Sholat sunnah menjelang berangkat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sholatnya sama dengan sholat sunnah biasa. Niatannya aja. Usuli sunnah safari. Ya, rakaat ini sunnatan lillahi ta'ala. Saya hati-hati lah penting. Saya niat sholat sunnah safar karena Allah. Karena Allah lah itu yang menjadi niatan. Jangan karena banyak orang, sholat sunat safar dulu ya. Nah, gitu. Padahal supaya orang tahu kita sholat safar. Nah, jadi sholat safar 2 rakaat. Sesudah sholat doa, ya Allah, saya akan berangkat. Ya Allah, berikan aku kesehatan. Mudahkan perjalananku, sampaikan ke 2 tanah suci-Mu. Ya, mudahkan untuk beribadah di sana. Kembalikan aku ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, kutitipkan anak-anakku, kutitipkan hartaku, jabatanku, usahaku. Engkau adalah Tuhan yang sangat menjaga titipannya. Udah sudah itu tawakal. Lalu keluar rumah, jangan lupa baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu. Coba sama-sama Pak. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Ini bacaan yang menjadikan Bapak dapat jaminan untuk dapat perlindungan Allah. Kalau tidak baca itu tidak dapat jaminan. Apa jaminannya? Udita wa kubita wa mutita. Dia dalam petunjuk, dia dalam kecukupan, dan dia dalam perlindungan. Tuh. Lalu para setan itu bubar, gak bisa mendekati kita yang baca doa itu. Apa kata setan itu? Bagaimana kita bisa menyesatkan orang-orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Hebat kalau itu. Dan ini dibaca bukan hanya untuk ke Mekah. Tiap kali kita keluar rumah baca, supaya kita dapat jaminan perlindungan Allah. Sama-sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula illa billah. Dengan bismillah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Dengan doa ini itu sudah berakidah yang benar. Maka ketika sampai kita akan bilang alhamdulillah, tanpa pertolonganmu aku tidak bisa apa-apa. Tidak akan menghebatkan pesawat. Hebat pesawat, tapi yang duluan kita memuji Allah yang telah menyelamatkan kita. Gitu. Naik kendaraan, baca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hari Sabtu itu Bapak akan situ pertama akan ke Masjid Kuba dan dapat pahala umroh dengan cara wudhu dulu dari rumahnya.
Wah, kaifiatnya begitu. Kalau nggak wudu dulu berarti nggak dapat umroh. Hati-hati. Wudu dulu dari rumahnya. Dengan hadis man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjidal Quba wa shalla fihi sholatan kana lahu ka'ajri umratin. Siapa yang berwudu dari rumahnya lalu pergi ke Masjid Quba, lalu sholat di Masjid Quba, dapat pahala umroh. Wah, jangan sampai lupa tuh wudunya. Turun sudah punya wudu, berangkat ke Masjid Quba, di Quba sholat. Nanti sejarahnya diterangin bagaimana tentang Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Jadi Bapak ini bisa sholat di situ yang berkahnya sama dengan berumroh. Lalu Bapak akan ke kebun kurma. Untuk apa? Untuk apa? Kebun kurma? Beli kurma. Masa tawaf? Ya, ada tawaf di kebun kurma. Ya. Kenapa Ustaz, kalau saya pulang dari umroh, itu teman-teman pada datang, belum saya Ustaz, tapi matanya itu kertas. Kapan dibukanya? Jadi sunnah oleh. Kemudian dari situ ke Uhud. Nanti diceritakan bagaimana dahsyatnya perang Uhud, bagaimana wafatnya Sayyidina Hamzah, bagaimana wafatnya 70 syuhada. Bagaimana hebatnya para pejuang syahid, bagaimana pengkhianatan Abdullah bin Ubay bin Salul si munafik. Nah, ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketiga Hijriah. Karena dendamnya perang Badar. Perang Badar itu kalah, Abu Jahal terbunuh. Maka mereka Abu Sufyan dengan Ikrimah anaknya Abu Jahal dan Khalid bin Walid yang saya tulis masih kafir Quraisy menyerbu dengan membawa 3.000 pasukan. Sementara Nabi 1.000 dikurangi 300 pengkhianat, tinggal 700. Awalnya menang, tapi akhirnya Nabi kalah. Nanti diterangkan sama Ustaz sepanjang perjalanan dari kebun kurma ke Uhud. Lalu salam nanti dari Uhud pulang melewati Qiblatain, tapi tidak turun, hanya diceritakan. Qiblatain adalah masjid yang dulunya masjid siapa? Ummu Salamah. Ya. Nabi sholat di situ, dapat jamuan di situ, tiba-tiba turun wahyu, fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Jadi itu sudah doa, ya Allah, aku ingin menghadap ke Masjidil Haram. Maka kata Allah, aku melihat kamu, mengedahkan kamu meminta agar kiblat itu ke Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke tempat yang kau inginkan, yaitu ke Masjidil Haram. Sejak itu kiblat ke Masjidil Haram. Tadinya ke Masjidil Aqsa. Gitu. Nah kemudian lewat Masjid Khandaq, ya, Masjid Sabah, ya, dulu adalah ketika perang Uhud si kafir Quraisy menang, si Yahudi ini di Madinah, dia datang ke Mekah minta kerjasama menyerbu Madinah, pengkhianat Yahudi. Padahal dalam perlindungan umat Islam, dibebaskan, dihargai, dia hianat Pak. Ngajak bareng-bareng nyerbu umat Islam 10.000 pasukan kafir. Ya, untuk nyerbu Madinah, dan Nabi membuat itu apa? Parit atas khususan Salman Al-Farisi, orang Persia. Salman itu dia jago-jago perang Persia, Pak. Kalau katanya kalau perang dahsyat suka bikin bentengnya dengan parit. Nabi ikuti dan Nabi menang tanpa perang. Ya, tapi bikin benteng yang dahsyat luar biasa. Nanti dia terangkan lebih jelas. Hari itu berarti istirahat, zuhur, asar, maghrib. Biasanya malamnya udah mulai diumumkan koper dan sebagainya. Ketika koper dikeluarkan, jangan sampai lupa kain ihram dikeluarkan. Jangan kain ihramnya ke bawah ke mana? Ke Mekah. Hati-hati. Baik, kemudian paginya, ya hari Ahad kan? Hari Ahad check out Pak. Jadi nanti disampaikan sama kita bagaimana amaliyahnya. Jadi saya sampaikan hari Ahad pagi sekitar jam 10. Itu siapan untuk mandi sunnah ihram. Kukunya dirapikan, bulu-bulu dirapikan. Jangan sampai pas mau angkat tangan ini bulu pepeknya, masya Allah ribut, ya bisa orang pingsan. Jadi mengganggu yang lain. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sudah itu mandi besar. Niatkan mandi sunnah ihram. Sudah mandi sunnah ihram, lalu pakai deodoran. Apa tuh? Pengharum ketiak. Jangan sampai lagi gini, asam banget. Ya, jadi dikasih deodoran. Sebab kalau sudah nanti niat nggak boleh. Kasih harum di mana? Di badan. Tidak di kain ihramnya.
awas, nggak boleh. Lalu pakai kain ihram, bapak ibu rapi, awas ibu-ibu pakai manset, pakai ciput, ininya pakai manset, pakai kaos tangan tuh, yang ada kaitannya ke sini. Jadi ketika ngangkat tangan, nah ini kan saya aja keluar tuh, jadi kelihatan aurat. Kalau nggak pakai manset, jadi auratnya kebuka. Kalau kelihatan Ustaz, nah dah tuh. Ya, jadi tolong dijaga aurat. Ya, kemudian tuh bapak juga jaga aurat, jangan sampai kain ihramnya melorot. Nah, apalagi sampai pas nengok, wah udah nggak ada. Udah itu musibah besar itu. Lagi tawaf nggak ada, gimana nyarinya? Waduh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sudah rapi berangkat ke masjid. Lakukan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunat ihram di Masjid Nabawi. Lalu nunggu sampai zuhur. Biasa qobliyah zuhur, sholat zuhur tuh berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Lalu jamak tuh asarnya sekalian. Dan jamaah asar, salam langsung pulang ke mana? Ke hotel, langsung makan siang. Habis makan siang langsung kumpul di lobi. Jam 2 harus sudah di lobi. Ingat jam berapa Pak? Jam 2 siang. Habis zuhur sudah di lobi. Jadi jangan lama-lama tuh. Makanya jangan sambil ngobrol, sambil ngopi, rokok. Wah habis waktu. Turun jam 2. Langsung siap-siap pergi ke Bir Ali. Kalau dulu sudah punya wudhu tuh berangkat, supaya nanti nggak repot. Punya wudhu, kalau batal sih nanti wudhu di Bir Ali. Tapi kalau apalagi ibu-ibu, kalau sudah masuk di kamar mandi ibu-ibu lama, karena antriannya banyak. Takut lagi kena najis. Jadi tolong punya wudhu. Sampai di Bir Ali nanti dibagi yang bapak-bapak, yang ibu-ibu. Nanti kan ada juga pendamping ya, ada guide-nya yang di sana. Ustadznya Ustadz Bukhari, tapi ada guide nanti yang namanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu langsung sholat sunat tahiyatul masjid di Bir Ali. Jangan niat di dalam masjid, nanti niatnya di bis. Biasanya turun ngumpul foto bersama dulu, lalu masuk di bis. Di bis dipimpin sama beliau. Mari kita sucikan hati, bersihkan hati, istighfar. Kita berharap Allah ridha dan menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Ini mau ke Mekah, mau ke Baitullah, tempat terbaik. Sepanjang perjalanan, nah sesudah niat ke Ramadan, maka terkena larangan ihram. Satu untuk laki-laki dulu, untuk laki-laki. Tidak berpakaian yang berjahit, yang membentuk ke tubuh. Pakaian dalam, semuanya dicopot. Ya, aduh. Alhamdulillah Pak adem, bukan aduh ya. Ada Pak, saya ada satu. Ada jemaah haji saya, namanya Ariki. Kata Ariki, Ustaz, saya ini sensitif. Maaf, kalau ke garis suka bangun. Gimana nih? Takutnya nanti kan ini apa? Gimana? Dia bilang, yakin gak atas pertolongan? Yakin, minta. Ya Allah, semoga saya gak ada masalah dengan si Anu. Gitu. Oh, selama dalam kan lama 3 hari Pak. Ya 3 hari lagi tadi. Pas selesai tahalul, dia datang, Ustaz, saya selama ini ada dalam pertolongan. Enggak, bangun. Tapi sampai sekarang belum bangun. Udah mau tahalul gitu. Ada yang lucu Pak. Tapi memang doa dikabul Pak. Ya, jadi ikut kalau bisa Arab. Kalau tidak bisa, amin aja. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Lebih aman ya, kayak amin. Mengaminkan doa Ustaz. Atau doa sendiri di hati. Putaran pertama, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa istriku, ampuni dosa anak-anakku, ampuni dosa ayahku. Ayahku anu bin anu, dulu yang mendidikku, membimbingku, sekarang sudah tiada. Ya Allah, semoga ini kebaikanku menjadi kebaikan juga buat bapakku yang berjuang menyekolahku, membiarkan. Ingat tuh jasa ibuku yang melahirkan. Ya Allah, sampaikan buat ibuku, ampuni dosa ibu, angkat derajat, jadikan ibuku bahagia di alam barzakh. Dengan serius tuh doa, ibunya bahagia di alam barzakh. Mertuaku, anak-anak. Putaran kedua, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh. Bayangkan satu-satu.
lembutkan hatinya, baguskan akhlaknya, jadikan anaknya cinta Quran, memahami Quran, mudah belajar Quran dan mengamalkannya. Ya Allah, jadikan kelak nanti anakku akan membawaku ke surgamu. Kita tuh anak-anak bawa ke surga. Putaran ketiga bisa, ya Allah, jadikan usahaku lebih barokah, rezekiku lebih bertambah. Dengan rezeki yang berkah, aku ingin bawa anak-anakku juga ke sini beribadah. Putaran keempat, ya Allah, kuatkan imanku, akidahku, jadikan aku orang yang bertakwa sampai akhir hayatku dan matikan aku husnul khotimah. Putaran ke 5, ya Allah, jadikan sudah ini aku istiqomah. Ya Allah, selamatkan aku, bapakku, ibuku, istriku, semuanya ketika sakaratul maut. Selamatkan ketika di mahsyar, selamatkan di alam kubur, selamatkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Putaran ke-6, ya Allah, banyak di antara saudaraku, temanku menitipkan doa, ya Allah. Tapi ya Allah, kok catatannya ketinggalan? Gimana? Apa dicari dulu? Nggak usah curhat, bilang aja. Banyak di antara saudara temanku menit doa, kabulkan sesuai dengan hajatnya, ya Allah. Putaran ke-7 tinggal, ya Allah, terimalah ibadahku, ampuni dosaku, kabulkan doa-doaku. Boleh, Allah Maha tahu segala bahasa. Reku bahasa Sunda juga biasa, nun gusti hapulkan hati, bina sadar biasa, nganggo Jawi biasa, ya. Yang penting doa dengan khusyuk. 7 putaran, Ka'bah selalu berada sebelah kiri. Gini. Kalau begini tidak sah, maka jangan sambil selfie. Subhanallah walhamdulillah. Ka'bah di belakang, ya. Kemudian setiap putaran doa, setiap di rukun Yamani baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tidak dikecup. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya adil ya rabbal ya rabbal alamin. Selesai sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ka'bah tidak boleh nempel di Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Nah, ya, jadi nggak boleh masuk ke hijir. Saya melarang untuk nyium Hajar Aswad ketika berihram. Sebab Hajar Aswad sekarang disemprot minyak wangi sehingga bisa nempel di tubuh kita dan bisa terkena larangan ihram. Tuh, ya. Baik, Bapak Ibu, itu di antara syarat-syaratnya tawaf. Tahu berapa kali? 7 kali. Dengan yakin, nutup aurat, harus punya wudu, suci dari hadas. Di sebelah Ka'bah sebelah kiri kita, tidak boleh nempel di Ka'bah. 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Itu syarat-syaratnya harus hafal supaya nanti tidak melanggar. Bagaimana kalau 1 putaran selamat, 2 selamat, 3 selamat, 4 mules, 5 keluar? Tentu. Maka yang 5 inilah yang tidak sah. 1 sampai 4 sudah sah. Ambil wudhu dulu, kembali melanjutkan 5, 6, 7. Tuh, selesai tawaf. Ustaz nanti membawa untuk doa bersama. Doa tuh nangis, ya. Bahagia, haru, malu, harap, mungkin campur semua di dalam Ka'bah. Udah gitu, sholat sunnah ba'da tawaf. Dalam sujud nangis lagi, minta kepada Allah. Walaupun panas dan kuat. Nanti malam, Pak. Kemudian ambil air jam-jam, minum air jam-jam, doa sesudahnya, dibikin Ustaz, siap-siap untuk sa'i. Syarat sa'i dilakukan sesudah tawaf, jadi nggak ada ujung-ujung sa'i. Sa'i pasti pakai ihram dan menjadi rukun dari salah satu dari rukun tawaf umrah. Ya, jadi syarat sa'i harus sudah dilakukan sesudah tawaf. Kemudian dilakukan di mas'a, di tempat sa'i. Dimulai dari Sofa, berakhir di Marwah dengan 7 perjalanan. Itu saja syaratnya. Ada pun tadi tawaf harus punya wudu, kalau sa'i hanya sunnah saja punya wudu. Jadi boleh sa'i dalam kondisi tidak punya wudu, sah sa'i. Wah, ingat-ingat. Takutnya malah mau sa'i, belum nanya kamar mandi. Mau wudu di batas. Nggak usah, lanjut aja. Ya, baik. Kemudian selesai sa'i, bukan di mana? Di Bukit Marwah. Biasanya selesai ngumpul bersama, mulainya kan di Sofa.
di sofa doa bersama, menghadap ke kiblat, baca inna sofa wal marwata min sya'airillah, lalu takbir, lalu tahmid, lalu tahlil, lalu turun di lampu hijau. Bapak-bapak yang laki-laki sunnah berlari-lari. Rabbikir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Bagi laki-laki. Ibu-ibu sunnah kan? Ibu-ibu sunnah kan? Enggak. Jangan ikut lari. Ibu jalan aja cepat begini. Kadang-kadang ibu-ibu lebih cepat larinya daripada bapak-bapak. Sambil ngeledek bapak, makanya jalan pagi. Terasa. Malas olahraga sih. Dimarahin. Ya, baik. Selesai di Bukit Marwah, lalu doa bersama dipimpin Ustaz. Rabbana taqabbal minna wa 'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna. Minta di situ. Minta supaya diterima Allah, diistiqomahkan Allah, selalu bersyukur kepada Allah dan ibadahnya diterima. Gitu. Dan gitu gunting kampus. Gunting ibu-ibu jangan membuka aurat, hati-hati. Diambil aja segala, digunting paling minimal 3 helai. Maksimal lebih banyak lebih bagus. Suaminya yang menggunting atau sesama ibu-ibu. Bapak-bapak minta digunting sama Ustaz biar berkah. Jangan mau digunting sama anak-anak yang ada di situ, sebab nanti minta duit sampai 40 real, minimal 20 real, ya. Kalau mau bawa gunting bawa, itu silakan. Tapi simpan di mana? Di bagasi, jangan dibawa ke cabin. Dibawa ke cabin nanti diambil sama petugas di imigrasi. Nanti baru di Madinah keluarin, bawa tuh di tas yang mau dipakai tawaf. Baik Bapak Ibu, itulah rangkaian ibadah umroh sampai di Bukit Marwah dan doa bersama-sama.